Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Hadratul Muhtaramin, yang terhormat Ibu Siti Rofiah SHMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum dan juga dosen yang mengantarkan kita atas materi ini dari awal hingga akhir semester 1 ini. Perkenalkan, nama saya Hei Muhammad dengan NIM 230204670. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah pengantar ilmu hukum. Oh ya, saya dari instansi UIN Wali Songo Semarang. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tuntas sesuatu yang menarik, yaitu pembahasan menyeluruh tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum. Menarik? Penasaran? Simak terus penjelasannya. Oke, yang pertama, apa itu pengantar ilmu hukum? Dan apa sih ruang lingkup yang dibahasnya? Ini, pengantar ilmu hukum atau yang biasa kita sebut sebagai PIH adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar. Hakikat mempelajari ilmu hukum adalah sebagai dasar untuk kita mengetahui hukum. Juga mempelajari hukum secara substansial yang mengandung pengertian dasar dan sekaligus menjadi akar dari munculnya ilmu hukum sendiri. Nah, ruang lingkup yang dibahas dalam ilmu hukum adalah yang pertama, apa tujuan hukum, apa fungsi dari hukum, alat untuk mencapai hukum, asas hukum, sistem sumber kedudukan hukum di masyarakat, serta aliran-aliran dalam ilmu hukum. Next, lalu apa tujuan, fungsi atas adanya hukum, dan tools apa atau alat apa yang kita gunakan untuk mencapainya, dalam artian tujuan itu tersendiri. Sederhananya gini, hukum adalah peraturan berupa norma ataupun fiksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, mana itu yang boleh atau dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Tujuannya untuk memberikan rasa keadilan, kepastian, dan tentunya kemanfaatan hukum itu sendiri bagi masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan hukum, ada beberapa alat yang dapat digunakan. Ada beberapa tools yang dapat digunakan. Yang pertama, peraturan hukum, penegakan hukum, pendidikan hukum, dan kesadaran hukum. Eksistensi adanya manusia, masyarakat, dan hukum adalah suatu kenyataan yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain tentunya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan manusia lain di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, manusia memiliki berbagai kepentingan seperti hak dan kewajiban yang harus dilindungi kepentingannya oleh hukum tentunya. Hukum ada untuk menjamin keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Tanpa hukum, masyarakat akan menjadi kacau dan konflik. Oleh karena itu, eksistensi adanya manusia, masyarakat, dan hukum adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Kemudian yang keempat, ilmu hukum sebagai norma hukum. Maksud daripada ilmu hukum sebagai norma hukum adalah ilmu ini mempelajari norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keadilan dalam kehidupan bersama. Norma hukum memiliki ciri-ciri, sifat, dan kategori yang berbeda-beda. Ilmu hukum sebagai norma hukum juga mempelajari sumber, fungsi, dan sistem norma hukum. Namun, itu semua dibutuhkan bisa terrealisasikan, namun harus dibutuhkan sebuah sistem. Kali ini kita akan membahas yang kelima, yakni sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktek hukum di dalam suatu negara tertentu. Sistem hukum bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan hukum berjalan sistematis, seperti menciptakan kedamaian, ketertiban, dan keadilan dalam bermasyarakat. Lalu sumber-sumbernya bagaimana? Nah, sumber hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah sumber hukum formil, yang kedua adalah sumber hukum material. Sama atau beda? Ya, beda. Sumber hukum formil dan material adalah dua jenis sumber hukum yang berbeda. Sumber hukum formil adalah lembaga peraturan atau proses pengambilan keputusan yang mengatur bagaimana suatu aturan hukum dibuat, diberlakukan, dan tentunya ditegakkan. Sementara itu, sumber hukum material meliputi ketentuan substansi hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Contoh hukum formil adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan lain sebagainya. Nah, contoh sumber hukum material adalah keyakinan atau perasaan hukum individu, lalu ada pendapat umum, juga pandangan hidup, kemudian hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, peradaban, dan letak geografis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep hukum. Teman-teman, konsep-konsep hukum itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Penyandang, pemilik, pelaku hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Di sini subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni naturally person, yakni manusia, atau like person, yaitu badan hukum. Yang kedua, objek hukum. Apa objek hukum itu? Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh hukum dan tentunya harus bisa dikuasai dan dimiliki. Ketiga, ada hak dan kewajiban. Bagaimana hak dan kewajiban ini? Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Hak adalah suatu yang menjadi milik atau kekuasaan seseorang untuk berbuat atau menerima sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan oleh seseorang kepada pihak lain. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Artinya, jika seseorang ingin mendapatkan haknya, maka ia harus pula menunaikan kewajibannya. Contoh, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hak mendapatkan pendidikan dan kewajiban belajar dengan rajin. Lalu ada hak mendapatkan kesehatan
Kemudian ada hak memilih dan dipilih dalam pemilu yang besok ini, benar kan? Yang keempat ada hak mendapat perlindungan hukum. Lalu ada hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menghargai pendapat orang lain. Kemudian nanti kita akan membahas peristiwa hukum. Apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum? Peristiwa hukum adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, yaitu perubahan atau timbulnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Nah, lalu ada PMH. Kita sudah tahu bahwasanya PMH ini adalah perbuatan melawan hukum. Bagaimana perbuatan melawan hukum itu? Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif, kewajiban hukum, keasusilaan, ataupun kepatuhan, dan menimbulkan kewajiban bagi para pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Contoh, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, perusakan barang milik orang lain, dan sejenisnya, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana tertentu dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Contoh, perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ilmu hukum empiris dan jenis-jenisnya. Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang berdasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan penelitian terhadap kenyataan hukum di masyarakat. Ilmu hukum empiris berbeda dengan ilmu hukum normatif yang berfokus pada peraturan hukum yang berlaku. Ilmu hukum empiris memiliki beberapa jenis. Nah, jenis-jenisnya ini antara lain yang pertama, sosiologi hukum, antropologi atau budaya hukum, sejarah hukum, lalu ada psikologi hukum, serta perbandingan hukum. Mau dikupas? Oke. Yang pertama, sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini adalah ilmu hukum yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat serta pengaruhnya terhadap perilaku sosial. Kedua adalah antropologi hukum. Antropologi hukum yaitu ilmu hukum yang mengkaji hukum dalam konteks kebudayaan, terutama pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat tradisional. Lalu ada sejarah hukum. Bagaimana sejarah hukum ini? Sejarah hukum adalah ilmu hukum yang mengkaji perkembangan hukum dari masa ke masa serta perbandingannya dengan kondisi hukum saat ini. Jadi dibandingkan hukum dari masa ke masa dengan hukum yang terjadi pada saat ini. Kemudian ada psikologi hukum, yaitu ilmu hukum yang mengkaji aspek kejiwaan yang berkaitan dengan hukum seperti karakter, motivasi, sikap, dan perilaku individu. Kemudian ada yang terakhir adalah perbandingan hukum, yaitu ilmu hukum yang menggunakan metode perbandingan untuk mengkaji sistem hukum yang berbeda, baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya adalah macam-macam aliran ilmu hukum. Ada beberapa aliran atau mazhab dalam ilmu hukum yang mencerminkan berbagai pandangan tentang hakikat, sumber, dan tujuan hukum. Berikut adalah beberapa aliran yang yang terkenal untuk menentukan hukum. Mazhab atau aliran hukum yang cukup dikenal. Yang pertama ada aliran hukum alam atau natural law. Aliran hukum alam atau yang disebut natural law. Aliran ini menganggap hukum sebagai sesuatu yang bersifat universal
tetap, tidak berubah, yang berasal dari akal budi manusia atau kehendak dari Tuhan. Apa tadi? Ini dinamakan dengan natural atau aliran atau mazhab hukum alam. Lalu ada aliran hukum positif atau positivisme hukum, yakni aliran yang menganggap hukum sebagai hasil kesepakatan manusia. Jadi aliran hukum positif ini seperti bagaimana hukum secara pastinya, ibaratnya kepastian hukum lah. Bagaimana hukum itu berlaku dengan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Kemudian ada aliran utilitarianisme. Kalau di garis besar utilitarianisme ini aliran yang mana hukum itu ya memberi manfaat sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya masyarakat atau sebanyak-banyaknya manusia. Aliran utilitarianisme yaitu aliran yang menganggap hukum itu sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar. Jadi kesejahteraan terbesar bagi sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin orang dengan mengukur manfaat dan kerugian dari setiap tindakan. Kemudian ada aliran sejarah. Nah, aliran sejarah yaitu aliran yang menganggap hukum sebagai hasil perkembangan sejarah dan tradisi masyarakat yang mencerminkan jiwa dan kebiasaan bangsa. Kemudian ada aliran sociological jurisprudence atau aliran sosiologi, yaitu aliran yang menganggap bahwa hukum sebagai fenomena sosial yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Nah, social jurisprudence ini lahir dari ibaratnya kawin silang antara positivisme hukum dan mazhab sejarah atau aliran sejarah. Disatupadukan menjadi atau menghasilkan aliran atau mazhab sociological jurisprudence. Nah, kemudian teman-teman ada aliran realisme hukum. Ini ibarat hukum itu yang pasti-pasti aja. Aliran realisme hukum yaitu aliran yang menganggap hukum sebagai apa yang sudah diputuskan oleh hakim dan publik peradilan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor fakta, nilai, dan kepentingan. Itu yang disebut dengan realisme hukum. Kemudian ada aliran antropologi, atau mata budaya, yaitu aliran yang menganggap hukum sebagai bagian dari kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang etnis, agama, dan adat istiadat masyarakatnya. Kemudian budaya hukum dan penegakannya. Budaya hukum adalah kumpulan nilai, keyakinan, dan perilaku yang berkaitan dengan hukum di suatu masyarakat. Budaya hukum memiliki peranan penting dalam penegakan hukum karena ia memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, bagaimana hukum dihormati, bagaimana hukum dijalankan oleh masyarakat, dan bagaimana hukum itu dipatuhi dan ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses pemberlakuan aturan hukum yang berlaku oleh lembaga yang berwenang seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lain-lain. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Budaya hukum dan penegakan hukum itu saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain juga. Budaya hukum yang kuat akan menciptakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat atas hukum, sehingga memudahkan penegakan hukum dan hukum dipatuhi. Yang kedua, sebaliknya, penegakan hukum yang efektif dan adil akan menumbuhkan kepercayaan yang dibangun dan ditingkatkan secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, media, dan masyarakat. Dengan demikian,
Hukum dapat menjadi alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Pembahasan yang terakhir adalah dinamika unifikasi hukum dan pluralisme hukum di Indonesia. Ini ada apa sih sebenarnya? Nah, unifikasi hukum itu adalah upaya untuk menyatukan hukum sebagai hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama, suku, budaya. Sedangkan pluralisme hukum adalah keberadaan lebih dari satu sistem hukum di dalam suatu masyarakat yang mencerminkan keberagaman nilai, keyakinan, dan perilaku. Dinamika unifikasi dan pluralisme hukum di Indonesia adalah satu proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di satu sisi, unifikasi hukum diperlukan untuk menciptakan keberagaman, keteraturan, dan kepastian hukum. Di sisi lain, pluralisme juga dibutuhkan. Hukum harus dihormati dan diakomodasi untuk menghargai keberagaman. Jadi hukum ya harus, kalau pluralisme ini hukum ya harus dihormati supaya bisa dipatuhi sesuai dengan tingkat budaya di sana, keagamaannya gimana, sukunya gimana gitu ya. Kalau unifikasi hukum lebih ke arah secara lingkup harus sama, secara nasional tanpa itu melihat suku, ras, budaya. Jadi secara pastinya hukum itu harus dipatuhi oleh seluruh warga atau seluruh masyarakat di dalam suatu masyarakat tertentu. Begitu intinya. Nah, salah satu tantangan dalam unifikasi hukum dan pluralisme hukum di Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan antara hukum nasional dan hukum adat, terutama dalam bidang hukum privat, seperti hukum keluarga, hukum waris, dan hukum tanah. Hukum adat memiliki akar yang kuat dan mendalam di masyarakat Indonesia dan tidak dapat diabaikan atau dihapuskan begitu saja. Namun, hukum adat juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu teman-teman, unifikasi hukum dan pluralisme hukum di Indonesia harus dilakukan dengan bijak, dengan baik berdasarkan nilai-nilai keberagaman, musyawarah tentunya, dan mufakat yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Unifikasi hukum dan pluralisme hukum bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan suatu proses yang terus berlangsung dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan negara. Nah, penjelasan dari awal hingga akhir telah selesai, sehingga kita sudah tahu nih sebenarnya apa sih ilmu hukum dan mempelajari apa sih pengantar ilmu hukum itu. Baiklah teman-teman, karena saya rasa video ini terasa sangat panjang, saya mau pamit undur diri nih. Terima kasih ya telah menyempatkan waktu mendengarkan dari awal hingga akhir video saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.